Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semua dalam keadaan sehat. Izinkan saya di sini, saya Siti Raudatus Solihah untuk menyampaikan materi mengenai komunikasi efektif dalam Starkes 2022. Baik, kita langsung saja masuk ke dalam materi. Yang pertama yaitu terkait dengan apa sih komunikasi efektif? Komunikasi efektif adalah komunikasi yang tepat waktu, akurat, lengkap, jelas, dan dipahami oleh penerima pesan atau resipien yang akan mengurangi potensi terjadinya kesalahan serta meningkatkan keselamatan pasien. Jadi apa pentingnya komunikasi efektif di dalam fasilitas kesehatan itu sendiri adalah untuk mengurangi adanya dampak fatal yang bisa beresiko pada keselamatan pasien, kemudian juga dapat mengurangi adanya konflik serta adanya tuntutan atau gugatan yang bisa timbul apabila tidak dilakukan komunikasi secara efektif. Komunikasi efektif di dalam fasilitas pelayanan kesehatan tersebut terbagi menjadi tiga. Yang pertama yaitu komunikasi antar PPA atau profesional pemberi asuhan, baik itu dokter, perawat, bidan, ataupun nakes lainnya. Kemudian komunikasi antar PPA dengan pasien itu sendiri, dan yang terakhir yaitu komunikasi dengan masyarakat atau di sini dalam hal ini adalah keluarga pasien. Baik, komunikasi antar PPA. Dalam standar SKP 2 dalam Starkes 2022 dinyatakan bahwa rumah sakit menerapkan proses untuk meningkatkan efektivitas komunikasi lisan dan atau telepon di antara lain yang dilakukan oleh para profesional pemberi asuhan, baik proses pelaporan hasil kritis pada pemeriksaan diagnostik termasuk POCT dan proses komunikasi saat serah terima atau handover. Jadi hal yang perlu diperhatikan dalam melakukan komunikasi itu adalah hal-hal yang mungkin terjadi ketika komunikasi itu tidak dilakukan secara efektif. Yang pertama adalah saat dilakukan pemberian instruksi secara lisan atau melalui telepon. Proses pemberian instruksi secara lisan atau melalui telepon ini rentan terjadi kesalahan disebabkan karena mungkin terdapat banyak-banyak istilah-istilah yang asing ataupun tidak baku. Hal ini menyebabkan mungkin antar profesional pemberi asuhan tersebut tidak satu pemahaman terhadap instruksi yang sudah diberikan. Oleh sebab itu, rumah sakit sendiri juga memiliki kewajiban untuk menentukan istilah-istilah baku yang standar untuk dilakukan ketika dilakukan pemberian instruksi seperti itu. Kemudian yaitu ketika pelaporan hasil kritis, dan yang terakhir adalah saat melakukan serah terima atau handover, atau yang biasa kita sebut dengan operan kalau di rumah sakit kita. Baik, di sini ada cara-cara mengurangi kesalahan dalam komunikasi. Ini sudah dimuat dalam Starkes 2022. Yang pertama yaitu metode komunikasi yang dilakukan itu harus terstandar. Di sini ada metode komunikasi atau instruksi yang dilakukan melalui telepon. Jadi untuk metode komunikasi yang dilakukan melalui telepon itu sebaiknya dilakukan dengan metode Tulbakon atau biasa kita kenal dengan TBAK. Di sini pelapor harus melakukan penulisan atau menginput laporannya tersebut, kemudian membacakan dan mengkonfirmasi kembali seperti itu. Jadi mengkonfirmasi kembali ini adalah proses di mana DPJP yang memberikan instruksi itu melakukan konfirmasi apakah instruksi yang sudah diberikan melalui via telepon atau lisan itu sudah dikerjakan secara benar dalam kurun waktu 24 jam setelah instruksi diberikan. Sedangkan metode ini yang dilakukan oleh perawat ataupun dokter umum untuk melaporkan kepada BPJP itu bisa menggunakan metode yang standar yang biasa dikenal dengan metode SBAR atau Situation Background Assessment and Recommendation. Dalam hal ini apabila kita sudah menyampaikan atau melaporkan pasien, biasanya kalau di rumah sakit kita juga pelaporannya itu kalau tertulis itu dengan menggunakan SOAP, maka hal-hal yang sudah dilaporkan ini apabila dilaporkan kepada DPJP untuk memberikan instruksi tambahan itu harus dilakukan konfirmasi dalam kurun waktu 24 jam setelah ada instruksi tambahan yang diberikan. Kemudian yang kedua yaitu metode untuk mengurangi kesalahan pada komunikasi saat pelaporan nilai kritis.
Dalam pelaporan nilai kritis di sini penting dilakukan penulisan atau penginputan data dalam komputer, kemudian melakukan pembacaan yang dengan jelas dan melakukan konfirmasi kembali. Dalam pelaporan nilai kritis ini diharapkan dilakukan dalam kurun waktu yaitu kurang dari 30 menit. Kurang dari 30 menit ini sejak kapan? Yaitu kurang dari 30 menit sejak nilai kritis tersebut sudah dikonfirmasi bahwa benar oleh penanggung jawab dari unit penunjang, entah itu mungkin laboratorium ataupun radiologi. Setelah dilakukan pelaporan, nanti laporan tersebut juga tetap diberikan verifikasi bahwa DPJP memang benar telah menerima laporan tersebut. Konfirmasi ini atau verifikasi ini dilakukan 24 jam setelah laporan diterima, seperti itu. Kemudian yang berikutnya itu metode komunikasi saat serah terima atau handover atau operan itu harusnya ada standar. Memang pada Starkes dikatakan bahwa ketika dilakukan handover atau operan itu tidak perlu hal-hal yang dioperkan itu tercatat dalam rekam medik seperti itu. Tetapi rumah sakit memiliki kewajiban untuk mengatur proses serah terima atau handover ini. Bisa dengan adanya PPA yang melakukan pencatatan ketika proses operan terjadi, bisa di sana itu memuat apa hal-hal yang dioperkan, kemudian kepada siapa dilakukan handover, kemudian membubuhkan tanda tangan, tanggal, dan waktu pencatatan operan itu terjadi. Jadi sebenarnya di sini penting dilakukan adanya buku operan. Meskipun buku operan ini tidak selalu itu merupakan suatu rekam medis, tetapi buku operan ini merupakan suatu kompartemen yang terpisah dari rekam medis yang bisa sebagai bukti bahwa proses operan yang ada di rumah sakit ini memang sudah dilakukan dengan benar. Kemudian jenis serah terima atau handover yang ada di dalam rumah sakit ini apa saja sih? Yang pertama, handover atau yang dilakukan pada antar PPA, yaitu misalkan antar dokter, kemudian antar dokter dan perawat, kemudian antar perawat, dan seterusnya. Kemudian antar unit perawatan, dan juga mungkin dilakukan antar pasien antar perawatan pasien dari ruang perawatan pasien menuju ke unit pelayanan diagnostik seperti radiologi dan laboratorium. Kemudian selain itu, selain PPA melakukan komunikasi kepada PPA lain, komunikasi juga perlu dilakukan antar PPA dengan keluarga. Ini disyaratkan karena PPA itu penting mengetahui hak pasien dan keluarga. Dalam hal hak pasien, menyampaikan hak pasien dan keluarga, kemudian dalam proses permintaan persetujuan, entah itu tindakan ataupun penolakan tindakan, kemudian perlu juga adanya komunikasi yang efektif dalam memberikan edukasi kepada pasien dan keluarga, sehingga nanti tindakan ataupun rencana pengobatan berikutnya itu tidak menjadi suatu permasalahan di belakang hari. Baik, kesimpulannya adalah di sini komunikasi efektif adalah suatu metode yang tepat waktu, akurat, jelas, dan mudah dipahami oleh penerima pesan, sehingga dapat mengurangi tingkat kesalahpahaman atau kesalahan. Kemudian komunikasi efektif ini dapat mengurangi terjadinya kesalahan yang berdampak pada keselamatan pasien, konflik, maupun tuntutan hukum. Sekian dari saya, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.